Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila.
huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-ayyam al-mubarakah. Ashkuruhu wa ahmaduhu ala an ja'alana wastafana min ummati khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fi an yamunna alayna bil ayyamil fadilat wa bi ni'matil istifa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 kaidah utama yang harus selalu menjadi hal yang perlu kita perhatikan dalam mendulang pahala di hari-hari terbaik. Dan sebagai mukaddimahnya saya ingin mengetengahkan satu nikmat, mengingatkan diri saya dan kita semua terhadap satu nikmat ini. Nikmat yang mungkin sebagian dari kita tidak menyadari bahwa ini adalah satu nikmat, yaitu nikmatul istifa. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi hamba-hambanya yang beriman, menjadi hamba-hamba yang memiliki hati-hati yang hidup, yang selalu terpanggil untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan qurubat dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat pilihnya Allah atau pemilihan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, di mana telah menjadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang dimuliakan dengan pelbagai keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Umat yang usianya mungkin 70 tahun, tapi dengan usia yang singkat ini amalannya bisa melebihi
umat-umat terdahulu yang usianya mungkin mendekati 1000 atau lebih dari itu. Nikmat ini perlu kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita untuk berjumpa lagi dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Yang mungkin kita telah banyak mendengar tentang keutamaan 10 hari ini, dan kita telah banyak mendengar tentang amalan-amalan yang perlu dilakukan pada 10 hari ini. Tapi seorang muslim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan selalu, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sunnatullah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah pergilirkan musim-musim kebaikan untuk kita mendulang pahala di sana dan mengejar ketertinggalan kita, agar kita bisa setara atau melampaui umat-umat terdahulu. 2 bulan yang lalu kita melewati hari-hari terbaik, yaitu bulan Ramadan, dan setelahnya kita masuk bulan haji, bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu bulan-bulan haji. Setelahnya kita berpindah lagi ke bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan dikatakan bulan-bulan haram karena amalan di situ dilipat gandakan, dan padanya pula segala kedekatan-kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bernilai pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping berdosa padanya juga tak kalah besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam setahunnya 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan bumi dan langit. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya arba'atun hurum itu 4 bulan yang disucikan itu 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan yang satu lagi Rajab, yaitu bulan antara Jumadil Tsaniyah dan Sya'ban. Keempat bulan itu bulan yang disucikan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan-amalan yang kecil padanya itu menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam putaran setiap tahunnya itu membagi-bagi nafahat, membagi-bagi hadiah, pemberian, undian, nafahatun. Dan nafahatun ilahiyah ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Munawi bahwasanya maksudnya adalah tajalliyat muqarribat, ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau masukkan ke dalam hati orang-orang yang beriman yang mendapatkan nafahat itu, di mana dengan nafahat itu dia akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Nabi melanjutkan, fata'arradu laha, maka carilah anugerah Allah itu, nafahat-nafahat itu. Wala'alla ahadakum an tudrikahu nafhatun minha fala yashqa ba'daha abadan. Maka semoga atau boleh jadi salah seorang di antara kalian berjumpa dengan hari, waktu, bulan pembagian nafahat itu, maka dia pun tidak merasakan sengsara setelahnya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan keutamaan-keutamaan bulan-bulannya, hari-harinya, atau musim-musim ibadah, musim-musim kebaikan, Allah jadikan itu sebagai syiar-syiar yang nampak. Dan ternyata selain syiar-syiar ini, atau di setiap syiar itu ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan terjadi di waktu-waktu tersebut, yang kita dianjurkan untuk menghidupkan syiar itu. Jadi ada dibilang syiar, dan ada larangan atau yang Allah tidak inginkan dari kita bersamaan dengan syiar itu. Biasa disebut muharramat, muharramat atau hurumat, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah inginkan kita memuliakannya dan tidak boleh kita merusaknya. Kalau kita memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang zahir, dan kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang Allah larang padanya, itu petanda bahwa hati kita dipenuhi dengan ketakwaan. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu petanda ketakwaan hati. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan hurumat, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, syiar-syiar Allah ini terkadang kita melakukannya terlalu over, hulu, sehingga melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah sama sekali tidak menganjurkannya, mensyariatkannya di bulan-bulan haram tersebut, atau di musim-musim kebaikan tersebut. Atau ada juga yang tidak peduli sama sekali. Bulan-bulan Muharram, musim-musim kebaikan bagi dia sama seperti hari-hari lainnya. Adapun orang yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang pilihan itu, maka dia hanya membatasi dirinya, mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, dan meninggalkan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala agungkan. Taib, kita sekarang berada di 10 malam atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sekurang-kurangnya ada 3 keutamaan dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu berada di bulan-bulan haram. Tadi bulan-bulan haram itu 4, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan, ya. Di penghujung tahun yang terakhir adalah dalam penanggalan Hijriyah bulan Dzulhijjah. Dan orang Arab dahulu itu menghitung tahun dengan Dzulhijjah, dengan peristiwa haji. Maka dia bilang Dzulhijjah. Ada yang menyebutkan juga Dzulhajjah, bukan hijjah tapi hajjah.
Sebagaimana penyebutan Dzulqa'dah juga ada dua. Ada Dzulqa'dah, ada Dzilqi'dah. Jadi Qa'dah dan Qi'dah. Begitu juga Hajjah, Hijjah. Jadi peristiwa ini berulang dalam setahunnya. Peristiwa haji. Allah jadikan peristiwa haji dan bulan haji itu sebagai bulan-bulan haram yang perlu diagungkan, tidak boleh dilanggar. Dan dari 30 hari di bulan Dzulhijjah itu 10 hari ini yang paling utama. 10 hari yang paling utama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amalan yang dilakukan padanya dari amalan-amalan kebaikan adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setara pahalanya dengan berjihad. Berjihad dengan harta benda dan syahid. Setara. Bukan karena keutamaan ibadah itu, tapi waktu 10 hari itu. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min ayyamin, tidak ada satupun hari al-amalus salih fiha ahabba ila Allah mimma siwahunna, yang amalan-amalan kebaikan padanya itu sangat Allah cintai untuk dilakukan di lain atau pada selain atau lebih atau untuk dilakukan padanya, dan ini tidak seperti amalan yang semisal yang dilakukan pada selain 10 hari ini. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad, ya jihad itu dirwatu sanam, ya, puncak ketinggian agama Islam itu ada pada jihad, ya mahkotanya lah. Sehingga jihad itu dimanapun dilakukan, itulah amalan terbaik. Di bulan apapun, itulah amalan yang terbaik. Taib, kalimat subhanallah yang kita ucapkan di hari-hari 10 ini, itu setara dengan jihad. Makanya para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad fi sabilillah, Nabi mengatakan walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad fi sabilillah, hari-hari ini lebih utama daripada amalan jihad fi sabilillah, kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya lalu kemudian gugur di medan jihad, yaitu amalan yang setara dengan kalimat kita subhanallah di 10 hari ini. Jadi 10 hari ini hari yang paling agung. Jadi yang pertama, 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu menjadi utama dikarenakan dia berada pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa amalan 10 hari ini atau 10 hari ini merupakan hari terbaiknya dunia. Hari terbaik dunia itu pada 10 hari ini, bukan pada bulan Ramadan, bukan pada Lailatul Qadar, bukan pada malam Jumat, ya. Tapi 10 hari pertama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya, afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari-hari dunia, ayyamul ashar, yaitu hari yang 10. Semua ulama sepakat ayyamul ashar yang dimaksudkan adalah 10 Dzulhijjah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang telah saya sebutkan tadi, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang paling utama daripada 10 hari itu yang kita sekarang berada padanya, pada hari yang ketiga. Jadi 10 hari ini pertama berada pada bulan-bulan Muharram. Kemudian 10 hari ini merupakan hari terbaik dunia.
Dan yang ketiga, dari 10 hari ini ada 2 hari yang paling utama. 2 hari yang paling baik, yang terbaik dari 10 hari ini, dan yang terbaik dari semua hari-hari dunia. Itu hari Arafah tanggal 9 dan hari Nahar tanggal 10. 2 hari ini hari terbaik dunia. Coba kalau kita amalan apa saja yang dilakukan padanya, yang merupakan amalan-amalan kebaikan, itulah amalan yang terbaik di hari yang terbaik. Nabi SAW bersabda, "Afdalu yaumin tala'at fihi syams yaum Arafah." Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya, itu adalah hari Arafah tanggal 9. Dan dalam hadis yang lain tentang amalan atau rangkaian ibadah haji itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji itu intisarinya ada pada Arafah. Dan Nabi melanjutkan, dan sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang diucapkan oleh Nabi dan para anbiya ya, sebelum Nabi SAW di hari Arafah itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebaik-baik doa yang disebutkan pada hari Arafah. Adapun hari Nahar, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamis sanah yaumun nahar." Sebaik-baik hari dalam hitungan setahun adalah hari ke-10 Zulhijjah. Hari ke-10 Zulhijjah, ya. Itu hari-hari terbaik. Masya Allah, kalau kita perhatikan, ya, ibadah-ibadah terbaik itu selalu dilihat pada akhirnya. Hari-hari puncak-puncaknya itu, karunia Allah itu pada hari-hari terakhirnya. Ramadan 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir ini mayoritas ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu pada 27, ya, malam ke-27 di penghujung. Masya Allah, itu mayoritas, ya, mayoritas ulama. Sama halnya dengan 10 hari pertama ini di bulan Zulhijjah ini, semuanya baik. Tapi yang paling baik 2, 9 dan 10. Masya Allah. Terus, bagaimana kita untuk mendulang pahala di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Dan kaidah yang akan saya sebutkan hanya 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Kaidah yang pertama, bahwa amalan-amalan yang sifatnya muta'addi, manfaatnya bukan kepada kita saja, tapi kepada orang lain juga, itu a'zamu ajran indallah minal a'malil lazimah. Itu lebih besar pahalanya daripada amalan-amalan yang faidahnya kepada kita saja. Itu kaidah. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum. Sebaik-baik, seutama-seutama, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling banyak manfaatnya. Yang paling banyak manfaatnya. Dan Nabi melanjutkan, afdal wa afdalul a'mali wa ahabbul a'mali ilallah. Dan sebaik-baik amalan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan dari amalan-amalan yang manfaatnya kepada orang lain, itu sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Rasa gembira, senang yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Itu amalan utama. Lalu lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam,
au takshifu anhu kurbah, atau engkau ringankan sedikit beban hidupnya. Itu lebih utama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au taqdi anhu dainan, atau kau tunaikan hutangnya, kau bayar hutangnya. Itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au tatrudu anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Itu amalan-amalan yang utama. Banyak manfaat menggembirakan seorang muslim, menghilangkan atau meringankan sedikit kesusahannya, membayar hutangnya, kemudian menghilangkan laparnya. Ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan seperti ini lebih kepada amalan jariyah, yang meskipun kita telah wafat, tetap pahala itu kepada kita. Dan yang seutama-utamanya adalah dakwah, mengajak orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu umur kita yang kedua. Kita ajarkan seorang huruf alif dari Al-Quran, alif saja. Itu berapa pahalanya? 10. Kalau dilakukan di hari-hari terbaik ini, maka itu amalan yang paling dicintai, padahal cuma alif. Kita wafat, yang kita ajarkan lagi kepada orang lain, alif saja. Itu semuanya menjadi timbangan amalan kebaikan kita dan paling utama. Taib. Itu berdakwah ya. Dan kaidah ini untuk semua ibadah dan semua musim kebaikan, bahwa mengisi hari-hari terbaik dengan memberikan manfaat yang mutaaddi kepada orang lain, itu sangat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu yang pertama, kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, bahwa amalan-amalan yang sifatnya lazim, amalan yang manfaatnya kepada kita saja, amalan-amalan ini merupakan sebaik-baik amalan yang menjadi motivasi kita, yang mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan mutaaddi tadi. Jadi amalan-amalan yang sifatnya pribadi-pribadi, itu amalan yang menentukan seorang untuk lebih giat lagi membantu orang lain. Puasa yang kita lakukan itu mendorong kita untuk lebih peka lagi terhadap tetangga kita, terhadap orang lain, sehingga kita terdorong untuk melakukan atau membantu mereka, paling tidak menghilangkan rasa lapar dan dahaganya. Itu amalan terbaik dari semua amalan-amalan yang sifatnya untuk kita saja. Nah, semua amalan yang lazim ini, yang manfaatnya untuk kita, yang menjadi pedoman, patokan atau motivator kita, itu yang paling utamanya adalah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita, atau lebih tepatnya rukun Islam. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang padanya. Siapakah wali-wali ini? "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada satu amalan pun lazim yang seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku
dengan amalan atau melebihi apa amalan yang paling aku cintai, melainkan amalan yang telah aku wajibkan untuk dia. Amalan yang Allah wajibkan untuk kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah amalan yang terbaik, amalan yang paling Allah cintai. Nah, sehingga kalau kita tidak lakukan sementara kita sanggup, kita jatuh kepada dosa besar. Kalau kita mengingkari kewajibannya, maka kita telah keluar dari agama. Salat misalkan, salat ini amalan yang paling utama dari semua amalan yang Allah wajibkan, berupa amalan yang lazim sifatnya, tapi dia amalan yang pertama juga luput dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mudah untuk kita tinggalkan salat itu. Tapi ternyata pahalanya sangat besar, apalagi dilakukan di hari-hari utama seperti sekarang ini. Dan dia merupakan neraca amalan-amalan yang lain itu, bahkan amalan yang sifatnya lazim tadi, muta'addi tadi, yang manfaatnya untuk orang lain, itu tidak akan bernilai kalau tidak ada salat kita. Tidak akan bernilai kalau tidak ada salat kita, dan tidak akan dihisab kalau tidak ada salat kita. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salat. Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu salat. Kalau bagus salatnya, faqad aflaha wa najah. Beruntung dan dia selamat. Kalau tidak ada salatnya, faqad khaba wa khasir, maka dia telah celaka dan merugi. Kenapa? Kalau amalannya bagus, salatnya bagus, dilihat amalan-amalan yang lain. Jadi tidak dihisab amalan-amalan yang lain kecuali setelah dilihat salatnya. Baik, salat itu yang paling utama. Kemudian zakat juga paling utama. Tapi zakat ini dilakukan dalam setahun sekali saja. Setelah zakat, puasa utama juga, Allah cintai. Tapi puasa ini dilakukan dalam setahun sebulan saja. Haji pun demikian, merupakan jihad bagi kaum wanita. Dan para hujjaj, orang-orang yang berhaji itu tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muliakan mereka, Allah janjikan syurga kalau mereka berhaji tanpa berkata-kata kotor, tanpa bertindak atau berperilaku-perilaku yang kotor, janjikan syurga. Tapi cuma dalam setahun sekali. Berbeda dengan salat, dalam sehari 5 kali. Nah, itu tingkatannya. Yang pertama wajib-wajib dulu. Yang kedua sunnah, nawafil. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan masih saja hamba itu mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara tambahan, nawafil, sampai aku mencintainya. Jika Allah mencintai kita, maka apa yang terjadi? Semua peripolah kita itu pada hal-hal yang positif dan yang baik, yaitu perkara-perkara yang muta'addi tadi. Maka Allah jadikan penglihatan kita penglihatan yang hanya pada hal-hal yang diridai saja. Pendengaran kita juga demikian, perbuatan kita juga demikian. Dan jika kita meminta, berdoa, Allah akan kabulkan. Karena kita telah melakukan perbuatan yang Allah cintai. Dan kita tambah lagi dengan perkara-perkara nafilah untuk mendapatkan kecintaan Allah lagi yang lebih. Ini kaidah yang kedua. Apa kaidah yang pertama? Perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang sifatnya muta'addi itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan-amalan yang sifatnya lazim untuk diri kita sendiri itu menjadi patokan, neraca atau motivasi kita untuk melakukan amalan-amalan muta'addi. Dan yang terakhir, kaidah yang ketiga, bahwa qalilun minan nas man yahtafidh
bi a'malihi. Sangat sedikit manusia yang pandai menjaga amalannya itu untuk menjadi milik dia. Ya. Amalannya sudah dia lakukan bersungguh-sungguh di dunia ini. Salat 5 waktu, Masya Allah. Ya. Ramadan tak pernah dia lewat, tak pernah dia tinggalkan. Ya. Haji mungkin setiap tahun, Masya Allah. Ya. Tapi ya mungkin dia mengambil harta orang, mencaci maki orang lain, menganggap remeh orang lain. Nah, dalam hal ini dia tidak pandai menjaga amalannya. Dia tidak pandai menjaga amalannya. Nabi SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Bangkrut, punya harta banyak, tiba-tiba jatuh pailit. Punya amalan banyak, tapi amalan ini tidak bermanfaat untuk dia. Ya. Atadruna mal muflis? Para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Al-muflis itu orang yang tidak punya mata koin dinar, perak, dan tidak punya juga harta benda. Maka Nabi mengatakan, bukan. Muflis dari umatku itu datang hari kiamat dengan membawa amalan yang begitu banyak. Ya'ti yaumal qiyamati bil hasanat. Banyak sekali. Tapi selain itu, wa ya'ti wa qad syatama hadha. Mencaci fulan. Wa daraba hadha, menampar fulan, ya. Wa akhadha mali hadha. Dan juga mengambil harta fulan, akhadha mala hadha. Dia juga melakukan, kalau tadi amalan yang besar apa? Manfaat kepada orang lain. Nah, dosa yang besar juga menyakiti orang lain. Fayu'khadhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Jadi yang tadi datang dengan membawa amalan yang banyak, ternyata dibagi-bagi kepada orang lain. Yang dia sakiti diambil amalannya diberikan kepada dia. Karena di akhirat di satu tempat namanya kantarah. Di kantarah itu tidak ada orang bermaaf-maafan di sana. Yang ada, ya mari tambahkan ke catatan amalan saya untuk saya dapat surga yang tertinggi. Dibalas semuanya karena tidak boleh masuk surga kecuali sudah bersih. Lalu bagaimana nasibnya? Kita yang sudah punya amalan banyak ternyata dibagi-bagi sampai habis. Dan masih ada lagi orang yang meminta. Berarti dosanya diberikan kepada kita dan kita pun dilemparkan ke neraka. Wal-iyadu billah. Nah, jadi pandai-pandailah kita menjaga amalan kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita. Ya, sekarang Masya Allah lewat HP jari kita menari-menari, sudah banyak amalan kita yang gugur, yang diberikan kepada saudara kita itu. Ini yang pertama, terkait dengan orang lain. Yang kedua terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena syiar-syiar Allah itu Allah inginkan kita untuk mengagungkannya. Maka tatkala kita tidak mengagungkannya, maka ini sebagai penghancur amalan kita juga. Nabi SAW bersabda, la u'allimannakum, akan aku beritahukan kepada kalian kaum yang datang hari kiamat dengan membawa amalan yang begitu banyak. Kajibali tuhamati bidan. Tuhama itu gunung-gunung di arah Riyadh. Itu gunung-gunung paling tinggi di Jazirah Arab. Nabi mengatakan, akan aku kabarkan kepada kalian kaum yang datang menghadap Allah dengan membawa amalan yang banyak seperti gunung-gunung Tuhamah itu. Kalau di Indonesia kita lihat gunung yang pakai sorban putih, yang pencakar langit, itulah Tuhamah. Tapi wa yaj'aluhu Allah haba'an mansura. Allah jadikan amalan-amalan mereka itu tidak bernilai, haba, bagaikan debu yang ditiup angin. Tidak ada nilainya. Sebanyak gunung itu diletakkan di mizan kita, ya, mizan amalan kebaikan kita, ternyata tidak menggerakkan sama sekali itu mizan.
Lalu Thauban, perawi hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna mithlahum wa nahnu la na'lam. Sebutkan ciri-ciri mereka, ya, agar kita tidak seperti mereka dan kita dalam keadaan tidak sadar. Maka Nabi mengatakan, ya, mereka ini, kaum ini, ya, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga bangun salat malam seperti kalian. Bangun salat malam. Walakinnahum aqwamun, tapi mereka ini kaum-kaum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Kalau mereka bersendiri dengan apa yang Allah haramkan, maka mereka melakukannya. Mereka melakukannya. Saat bersendiri, ya, begitu adzan, ya pergi sholat dululah, minta maaf, ya. Setelah selesai sholat kembali lagi ke kamarnya, lakukan lagi dosa yang sama. Jadi amalan sholatnya itu Allah jadikan haba, debu yang tak bernilai. Nah, 3 kaidah ini. Yang pertama, amalan yang manfaatnya untuk orang lain nilainya lebih besar. Yang kedua, amalan yang manfaatnya untuk kita itu sebagai motivasi untuk melakukan amalan yang pertama. Dan sangat sedikit orang menjaga amalan itu untuk tetap utuh milik dia. Nah, sehingga kita dalam melewati musim-musim kebaikan, kita sudah bersungguh-sungguh mendulang kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Setelah selesai nanti harus juga pandai-pandai menjaganya. Pandai-pandai menjaganya. Tidak semua harus kita terlibat di dalamnya. Ada kasus-kasus kita terlibat juga di dalamnya. Ada isu-isu kita juga terlibat di dalamnya, tentang tetangga kita, tentang saudara-saudari kita. Kita ikut terlibat di sana tanpa sadar bahwa ternyata kita terlibat dalam hal yang batil. Syatama hada, telah mencaci fulan, memukul fulan. Nah, pukulan kita kan terkadang kalau tidak dengan tangan, dengan mulut atau dengan tulisan kita, menyakitkan orang lain. Nah, pahalanya kepada dia. Padahal kita sudah bercapek-capek, tidak tidur malam, atau sudah sholat selalu, ternyata pahalanya bukan untuk kita. Jadi perhatikan 3 hal ini. Semoga kita semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Ini bukan untuk antum saja, tapi untuk kita semua, ya. Dan saya secara pribadi orang yang pertama harus menjalankan 3 hal ini. Ini yang bisa saya sampaikan, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.